Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi di ruang belajar ekonomi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi masalah pokok ekonomi. Sobat Ekonomi, pernah nggak sih kamu berbelanja di pasar? Di saat kamu berbelanja di pasar, kamu melihat sedang terjadi interaksi antara pedagang dengan konsumen. Ada juga interaksi antara pedagang dengan distributor. Dalam kegiatan tersebut, tak luput dari terjadinya suatu masalah. Coba kamu lihat, ada konsumen yang sedang memilih beberapa barang yang sejenis dengan harga yang bervariasi. Kegiatan itu termasuk masalah ekonomi loh. Masalah yang sedang kamu lihat dinamakan dengan masalah ekonomi konsumsi. Karena berkaitan dengan apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau hanya terbuang sia-sia karena harganya yang tidak terjangkau. Yuk coba lihat lagi, ada pedagang yang sedang gelisah karena barang yang dia pesan belum datang, padahal sudah ditunggu oleh banyak konsumen. Ternyata si distributor belum sampai mengantar barang dikarenakan perbaikan jalan, sehingga lalu lintas macet. Oleh karenanya, barang tersebut tak kunjung datang. Hal tersebut dinamakan masalah ekonomi distribusi. Karena berkaitan dengan teknik dan sarana distribusi yang tepat agar barang sampai di tangan konsumen di waktu yang tepat. Di saat pandemi, setiap toko kehabisan stok masker karena permintaan konsumen yang melambung, tetapi produsen saat itu tidak mampu memproduksinya. Bahan baku mereka sudah habis sehingga produsen tidak mampu menyanggupi permintaan dari konsumen terhadap barang itu. Inilah yang disebut dengan masalah ekonomi produksi, karena berkaitan dengan bagaimana produsen memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Masalah produksi, distribusi, dan konsumsi itu termasuk ke dalam ekonomi klasik. Kamu tahu nggak? Kalau masalah ekonomi itu ada yang modern loh. Kamu bisa menuangkannya dalam 3 pertanyaan pokok. Ada what, how, dan for whom. Contohnya, produsen itu berpikir barang dan jasa apa lagi ya yang akan diproduksi untuk mengembangkan perusahaannya. Nah, ini berkaitan dengan what, karena berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi dan seberapa banyak. Kemudian, produsen itu sedang memilih alat yang dibutuhkan untuk proses produksinya. Nah, kalau kegiatan ini kita sebut dengan how, karena berkaitan dengan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa itu. Nah, selanjutnya, barang dan jasa yang sudah diproduksi itu akan disalurkan kepada beberapa konsumen yang berbeda. Kalau kegiatan ini dinamakan dengan for whom, karena berkaitan dengan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Nah, Sobat Ekonomi, sekarang sudah mengerti ya bahwa kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari masalah ekonomi. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi sistem ekonomi. So, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.